Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Mas, kalau saya tidak bisa menggambar, apakah saya bisa terjun sebagai icon designer? Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu kemarin ada yang bertanya kepada saya via direct message di Facebook maupun di Instagram maupun yang lainnya. Jadi saya buatkan tutorial ini, yaitu pertanyaannya, Mas, kalau saya tidak mempunyai kemampuan untuk menggambar, apakah bisa saya terjun sebagai icon designer? Nah, kalau mau jawaban singkat, itu bisa, teman-teman. Kenapa saya bilang bisa? Ya, contohnya saya sendiri. Karena saya sendiri itu bukan berasal dari jurusan desain grafis ataupun dari Fakultas Teknik Informatika, tapi saya sendiri bisa. Saya sendiri backgroundnya itu dari kalau S1 saya itu adalah geografi, S2 saya itu di ekonomi, teman-teman. Nah, itu tidak berhubungan sama sekali dengan bidang saya yang sekarang, yaitu sebagai freelancer icon atau freelancer designer. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu kalau kenapa saya yang tidak bisa menggambar itu bisa sebagai pembuat icon? Mungkin itu yang ada ditanyakan teman-teman. Nah, itu bisa terbantu kalau saya ditanya disuruh menggambar icon di kertas, misalnya menggunakan pena atau pensil. Nah, itu saya kesulitan teman-teman, karena kalau sekedar untuk skate itu saya bisa kalau untuk skate. Tapi kalau yang benar-benar yang dikatakan menggambar yang bagus, yang seperti skill menggambar tingkat dewa, misalnya membuat lukisan, itu saya ampun teman-teman. Saya tidak bisa kalau kayak gitu. Tapi berkat adanya software desain grafis seperti Adobe Illustrator, Photoshop, mungkin kalau teman-teman yang lain menguasai seperti Inkscape, GIMP maupun yang lain, itu bisa membantu kayak kita yang tidak ada basic sama sekali desain grafis. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, saya nggak bisa menggambar, jadi apakah saya bisa tetap menjadi bergerak di bidang icon designer? Bisa, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya pasti akan muncul. Terus skill-skill apa saja Mas yang dibutuhkan kalau ingin jadi icon designer? Nah, itu pertanyaan bagus sekali, teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menjadi icon designer itu tidak hanya sebagai pembuat icon, tapi luas ya teman-teman. Di sini aspek desain itu mungkin sebagai logo, sebagai membuat flyer ataupun sebagai UI UX website maupun yang lainnya, ataupun sebagai pembuat ilustrasi. Itu semuanya bagus teman-teman, tapi teman-teman harus pilih bidang manakah yang paling teman-teman suka. Karena apa ya, kalau misalnya teman-teman hanya mengikuti orang saja, misalnya pada saat lagi tren ilustrasi teman-teman ikut ilustrasi, pada saat senang teman-teman lihat orang buat logo dan dapatkan penghasilan yang bagus di logo, dibuat logo juga. Nah, sebenarnya itu nggak masalah ya teman-teman kalau kayak gitu, tapi ya teman-teman akan kesulitan menemukan ciri khas teman-teman itu di mana pasnya. Ya, kalau saya pribadi karena memang udah nyaman di icon dan masih baru lah kalau saya bilang. Kalau teman-teman lain tuh saya lihat udah 5 tahun 10 tahun, kalau saya sendiri baru sekitar kira-kira 1,5 tahun yang lalu lah mulai terjun di dunia ini. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman kalau misalnya memang masih juga uh, men- ragu kira-kira ada prospeknya nggak sih. Ya kalau dikatakan seperti itu ya teman-teman kan belum coba, belum tahu minatnya kemana. Kalau teman-teman serius ya bisa jadi itu bisa menambah penghasilan buat teman-teman. Nah, terus ada nggak contoh bukti selain Masnya? Ada banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau googling itu bisa ketemu. Jadi skill utama sebenarnya menggambar tuh hanya salah satunya, teman-teman. Maksudnya tuh bisa mendesain tuh hanya salah satunya, tapi ada banyak aspek lain yang mempengaruhi
teman-teman itu bisa mendapatkan earning, teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman hidup saya yang saya coba tekuni ke belakang ini sebagai pembuat icon dan menguploadnya ke berbagai situs seperti Icon Finder, ke Flighticon, kemudian The Non Project, maupun situs Shutterstock. Walaupun kita punya skill desain yang bagus, itu tidak menjamin teman-teman kita bisa mendapatkan earning. Ya seperti saya bilang, saya sering kali kalau teman-teman sering menonton channel saya di YouTube itu, yang paling utama itu selain kita bisa mendesain, itu yang utama itu kita tahu cara riset teman-teman. Nah ini sering kali berulang kali saya di video-video sebelumnya. Banyak juga teman-teman yang bertanya itu, Mas kok icon saya kok nggak terjual, atau Mas kok cara tahu icon kita itu laku atau enggak gimana? Itu sebenarnya saya sudah sering sekali teman-teman, tapi teman-teman masih aja bertanya di kolom komentar yang seperti itu. Ya jawabannya yaitu teman-teman harus melakukan riset teman-teman. Ya contoh risetnya itu ya teman-teman pilih mana yang pingin di khusus fokuskan dulu. Misalnya sekarang, misalnya 1 bulan lagi itu akan ada hari kesehatan, misalnya hari kesehatan sedunia. Nah, jadi jauh hari sebelum 1 bulan ke depan, misalnya sekarang di bulan April. Nah, teman-teman misalnya tahu nanti di bulan Mei-nya misalnya di bulan Mei atau Juni itu ada namanya misal Hari Kesehatan Dunia, misalnya Hari Hari Sehat Dunia misalnya nih. Ya teman-teman tuh 2 hari sebelumnya atau mulai sekarang udah buat icon yang berhubungan dengan itu bidang yang diincar tadi. Itu namanya riset, teman-teman. Nah, riset ini bisa teman-teman lakukan dengan melihat contoh-contoh desain yang ada misalnya laku misalnya di Freepik, di Shutterstock ataupun di situs yang lain misalnya Creative Market atau Graphic Reaper, banyak lah yang bisa jadi ide, ataupun di situs marketplace di Etsy itu bisa juga. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman hanya berpatokan itu bahwa untuk menjadi icon designer yang sukses itu dengan menggambar saja tidak, teman-teman, itu baru setengahnya. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kita tahu harus cara meriset, kemudian kita juga tahu cara menguploadnya, kemudian kita juga tahu cara membuat icon yang bagus, menguasai software. Kemudian kita kalau mau meningkat lagi salesnya itu bisa dengan cara mempromosikannya ke situs-situs desain, misalnya Behance, Dribbble, Instagram, mungkin di Facebook ataupun di situs kita pribadi, teman-teman. Itu semuanya tuh saling berhubungan. Jadi enggak kalau teman-teman, waduh Mas saya nggak bisa desain tuh, jadi saya nggak bisa sukses sebagai icon designer. Ya kalau teman-teman kayak gitu ya susah, teman-teman, susah berkembang, teman-teman. Tapi cobalah teman-teman itu luangkan waktu, kemudian kalau teman-teman masih baru di dunia microstock atau sebagai desainer, itu wajar, teman-teman. Kalau teman-teman itu masih ragu. Tapi kalau teman-teman sudah mulai rutin membuat vektor ataupun vektor ini di sini luas ya, teman-teman, seperti icon, logo, ilustrasi, itu bisa teman-teman pilih mana yang bidang yang paling teman-teman kuasain dulu. Nah, teman-teman latihan tuh. Kalau saya dulu ya, saya memang ngikutin kursus iconnya, memang ada di internet. Terus kayak saya juga lihat style-style yang laris, yang lagi trending. Kemudian saya juga pelajari artis-artisnya, artis itu ya pembuat iconnya itu saya coba ulik, latihan terus menerus, teman-teman. Tahu style dia tuh ciri khasnya seperti ini. Oh, ciri khasnya style milik si B seperti ini. Jadi coba aja mana kira-kira nanti yang teman-teman bisa beradaptasi dan paling nyaman buat iconnya. Kalau saya dulu ya paling nyaman itu paling gampang tuh yang buat icon yang tipe outline sama glip tuh hitam aja, atau membuat yang flat. Nah, kayak gini. Ini namanya tipe New Fill Line, maupun ini model-model MBE, Made by Elpis. Jadi ada ciri khas tertentu icon tersebut yang menjadi ciri khas kita, teman-teman.
Nah, sambil mencari dan menentukan style mana yang cocok untuk style icon kita ke depannya nanti. Jadi kita harus mencari juga ciri khas kita. Jadi orang-orang tahu, oh itu ciri khasnya kalau kita yang buat gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya dari video kita yang kali ini yaitu bahwa walaupun kita tidak bisa mendesain, itu tetap saja walaupun kita tidak bisa desain, itu tetap bisa jadi pembuat icon teman-teman atau sebagai desainer, desainer grafis maupun desainer 3D maupun yang lainnya itu bisa semua teman-teman. Video yang saya buat ini, kalaupun masih bingung, itu nanti teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun teman-teman juga bisa like. Kemudian teman-teman juga bisa, kalau teman-teman yang lain masih berjuang di dunia desain dan sama, itu jangan putus asa dulu teman-teman, tapi berusaha dengan melakukan tes. Jadi maksudnya kalau ada desain itu coba buat 30 set, masukkan ke situs ini, lihat penjualannya bagaimana. Kalau bagus, misalnya bagusnya di penjualan icon tentang berhubungan dengan medis atau kesehatan, ya perbanyak aja stoknya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin ketinggalan, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.